Oke ya, kita dengar dulu perkataan dari dia ya, bahwa kita ini katanya ajaran setan. Sebentar. Emang kalau mereka ini enak gitu ya, tidak ada hukum gitu yang ini mereka gitu. Jadi mereka sebebasnya aja ya. Luar biasa ini. Kristen. Ayo ramai-ramai kita teropong Kristen. Mengatakan Tuhan punya anak. Pesan siapa? Iblis. Mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Pesan siapa? Setan. Ayo, apa lagi? Mengajarkan makan bayi. Pesan siapa? Pesan siapa? Genderuwo. Mengajarkan jangan bersunat. Pesan siapa? Ayo. Ifrit. Pak Ifrit juga dibilang. Apa lagi? Ibadah hari Minggu. Pesan siapa? Setan. Apa lagi? Aduh. Dari Kristen. Ini mantan serigala itu. Apalagi yang mereka anggap suci. Bisa beredar orang begini ya. Nyembah patung. Oh, jangan diragukan lagi. Pesan setan. Apa lagi? Kira-kira di Kristen yang mereka lakukan. Semua yang berkaitan dengan ibadah itu adalah titipan setan, titipan iblis. Apa coba? Memuji siapa? Memuji Bapa. Bapa yang mana? Yang roh. Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu roh, siapa? Setan, iblis. Ajaran animisme, penyembahan terhadap roh. Apa taunya dia tentang apa namanya nih? 5 ayat 6. Apa dia taunya tentang roh ini? Orang ini tidak bisa tahu tentang Alkitab sok-sokan. Inilah polisi. Orang-orang seperti ini harusnya dibersihkan. Bingung kita kalau kata si Ruhut Sitompul, pening aku katanya. Masa orang kayak begini bisa bebas? Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Theos punya 7 roh. Wujudnya menurut penglihatan orang yang ada di Pulau Patmos berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Itu pesan siapa? Iblis. Nah, dia tidak tahu maksudnya di kitab Wahyu itu, tapi sudah tafsirkan sendiri. Saya rasa Pak Kace lebih elegan, dia membacakan ya, dia tidak menafsir sendiri. Orang ini kan menafsir sendiri, kedebong ini. Bukan agamanya ditafsir. Apalagi yang Anda ragukan kalau Kristen itu adalah ajaran setan? Ada. Dia mengasihi manusia. Loh, iblis gimana? Bagaimana iblis merayu Tuhan mereka? Digendong Tuhannya kan? Dibopong. Dirayu. Dia mau menyerahkan dunia ini beserta. Ya, ini nanti kita bahas ya. Tuhan kita dibopong, digendong ya. Emang ada ayatnya itu? Buat Tuhan kita digendong, dibopong oleh iblis. Ini kurang ajar orang ini. Luar biasa orang ini. Isinya. Apakah itu kasih? Kasih. Iblis ketika datang kepada Yesus, dia mengajarkan kasih. Mengajarkan kasih, Pak. Oh, dielus-elus Yesus. Jika kau ikut aku kasih dunia. Beserta isinya. Dikasih. Ajaran kasih. Lalu sebaliknya. Ketika malaikat datang kepada Yesus, apakah malaikat yang mengajarkan kasih? Tidak, Pak. Tidak. Padahal malaikat datangnya tujuannya baik, memberikan kekuatan. Tapi Yesusnya ketakutan, sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Ada ajaran kasih di situ? Tidak. Yang ajaran sama setan. Aduh, kata kita orang awam aja, orang goblok, orang bodoh aja, kita yang orang Kristen tahu. Mana ada Tuhan itu takut sama setan? Kalau diuji, dicoba, ya mungkin diuji. Tapi kan nggak kena Tuhan diuji. Inilah orang ini nih. Wah, benar-benar kadrun koplak. Ajaran kasih adalah ketika iblis datang, menggendong Yesus, mengelus-elus Yesus, membopong Yesus, menentang, Nah ya, ini videonya harus disimpan ya. Ini luar biasa ya. Menggendong Yesus, membopong. Ini, wah ini benar-benar ini. Mententeng Yesus. Mententeng Yesus.
Apa emang kita kayak bergandengan? Aduh, koplak benar orang ini. Orang-orang ini bodoh ya. Kenapa ya tidak cerdas satu orang pun ya orang-orang ini ya? Tapi menafsir sok hebat. Padahal dia harusnya dia sajikan kitabnya ayat-ayatnya itu apa yang Pak Kacek bilang dia harus clearkan bahwa sebenarnya tidak begitu. Tugas dia banyak loh PR-nya ini. Kenapa dia bisa mentafsirkan Alkitab yang sempurna itu, yang benar satu-satunya, kitab yang paling benar? Bagaimana? Atas bukit bumbungan bait suci, atas gunung, lalu dia katakan, aku akan memberikan dunia beserta isinya, jika kamu sujud menyembah kepada aku. Ayo, sekarang yang mengajarkan kasih terhadap Yesus, malaikat apa iblis? Ayo dong, jawab dong. Yang mengajarkan kasih kepada Yesus, iblis atau malaikat? Ustaz yang jawab. Iblis. Ya, kita kayak ditertawakan ya. Kita ini kan ajaran kasih ya. Siapa yang nggak tahu Kristen adalah ajaran kasih. Kasih itu ya yang pasti ya sudah diajarkan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita ya, menyelamatkan umatnya dan mati di kayu salib. Itulah kasih kita, kasih Tuhan kepada manusia. Nah, ini sudah menghujat ya. Mungkin nanti Bu Sophie bisa tambahkan. Bentar. Sekarang gini. Beliau datang dari jauh, datang ke saya. Dia bawa saya ke hotel. Dia traktir saya makan, diberikan saya duit, dikasih emas 4 kilo, kasih kendaraan. Dia kasih sama saya? Kasih. Beliau datang, bikin saya takut. Keringat saya sampai keluar seperti bintik-bintik darah. Dia ngajarkan kasih? Bukan. Dia mengajarkan saya ketakutan. Ya, Yesus itu ketakutan gitu karena keluar keringat ya. Inilah ya. Nah, sekarang yang mana yang benar? Ajaran setan atau ajaran malaikat? Ayo. Jadi ajaran kasih yang mereka anut ini, itu juga adalah penampakan dari iblis. Mau bukti? Ya, sekali lagi, luar biasa dibolak-balik ini. Ajaran kasih adalah ajaran iblis. Baik. Kasihi musuhmu. Musuh, di dalam bahasa Ibrani, itu Satan. Musuh itu Satan. Satan itu adalah iblis. Kasihilah iblis, ya. Kasihilah iblis sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa, bukan? Lalu kemudian, ketika dikatakan kasihi musuhmu, musuh ini apa? Pencuri, itu musuh kita. Pemerkosa, musuh kita. Ya, saya rasa cukup ya. Karena kita kalau dengar orang koplak, lama-lama otak kita koplak juga ya. Tetapi koplak juga normal juga gitu untuk membahas kitab orang padahal dia nggak ngerti. Ini memang penghujat terbesar juga ini. Ini menjadi PR juga bagi kepolisian ya untuk mewaspadai youtuber-youtuber dari umat seberang ini ya, karena mereka ini luar biasa menghujat, terutama orang yang tadi kita tampilkan. Giliran Bu Sophie coba mengkanter, wah langsung mereka kayak berembuk untuk membahas tentang Bu Sophie ya. Padahal sesuai dengan fakta data, mereka ini memang kadang otaknya otak ini ya, memang minus gitu. Luar biasa. Nanti saya akan tampilkan lagi ya, setelah nanti 2 atau 3 lagi, video yang benar-benar kurang ajar sekali. Ya, ini dari namanya si Hen, Malon ya, atau Malon, nggak tahu ini katanya. Kalau bahasa-bahasanya dari Malaysia ya, tapi katanya dari Kalimantan. Memang ada ya Kalimantan perbatasan Malaysia dengan kata-kata itu. Itu kurang ajar. Nanti saya tampilkan videonya. Kita lanjut dulu. Ini Pak Manuk bisa monitor? Oke, mungkin Bu Sophie, Bu. Silakan, Bu. Ya, jadi kalau kita lihat, mereka sudah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Saya mau menanggapi sedikit apa yang Zuma katakan tadi, dan ini penting bagi pembelajaran orang Kristen juga. Ya, di dalam Alkitab kita, kalau dikatakan musuhmu adalah Satan, Anda itu tidak tahu artinya kata Satan. Ini saya harusnya masuk lewat laptop sih, mestinya kalau kita bicara. Jadi di dalam Alkitab kita, istilah Allah, kemudian malaikat, dan setan, itu merupakan gelar, Pak. Ya, ini yang banyak orang Kristen juga nggak tahu, dan orang Kristen juga kaget-kaget karena mereka tidak mendapatkan pengajaran ini. Ya, jadi Elohim di dalam Alkitab kita itu merupakan sesuatu yang general.
bisa merujuk kepada setan-setan atau shedim, disebut juga Elohim atau Allah-Allah. Kemudian malaikat tertentu disebut juga Elohim atau Allah. Kemudian dewa-dewa orang kafir itu juga disebut Elohim. Kemudian kalau kita lihat di Keluaran 7 ayat 1, Musa itu diangkat sebagai Allah. Ya. Nah, kata Elohim ini merupakan sesuatu yang jamak, merupakan satu gelar yang artinya mempunyai kekuasaan atau dalam batas-batas tertentu. Jadi Elohim ini tidak selalu berarti Allah yang esa, yang satu itu. Kalau merujuk pada Allah yang esa, di dalam Alkitab kita itu menggunakan definite artikel atau kata sandang. Ha Elohim, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu pasti merujuk kepada Allah Israel. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kita melihat misalnya Theos. Theos itu dewa Zeus, dewa Herme. Itu disebut Theos atau dewa-dewa. Tetapi kalau merujuk kepada Allah Israel, disebutnya Ho-Theos. Menggunakan kata sandang. Itu spesifik. Berarti Allahnya Israel. Nah, ini banyak teman-teman yang nggak tahu loh. Ya, karena ketika saya mengatakan ini, Bu Sofi jangan banyak ngomong. Dari kecil, jebrol, saya Kristen sampai tua, saya nggak pernah dengar setan itu disebut Elohim, katanya. Berarti belum membaca Alkitab dengan baik. Ya, Anda belum membaca Alkitab dengan baik. Ya, apa itu Elohim? Apa itu setan? Nah, sekarang saya merujuk kepada kata setan. Setan, ya, itu artinya adversary atau penentang. Jadi setan itu bukanlah makhluk bertanduk dua bermata merah, tidak. Makanya di dalam Alkitab kita, misalnya ketika dalam kasusnya Bileam bin Peor, dihadang oleh seorang malaikat, dikatakan malaikat itu menjadi setan bagi Bileam. Bukan malaikat itu berubah menjadi setan, tapi malaikat itu menjadi penentang, artinya seseorang yang beroposisi. Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh Muslim ketika mereka membaca misalnya 2 Tawarik 21. Ya, ini orang Kristen kalau ditanya kebanyakan nggak tahu ya. Dengan 1 Raja-Raja 19 kalau saya nggak salah. Ketika Daud menghitung pasukannya, dikatakan Tuhan bangkit membujuk Daud. Kemudian di Tawarik dikatakan iblis. Ya, yang bangkit. Nah, terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat Alkitab LAI kita. Ya, karena kalau dikatakan setan itu belum tentu iblis. Setan itu hanya penentang. Di situ Tuhan menjadi penentangnya Daud. Menjadi adversary, beroposisi dengan Daud. Jadi namanya setan itu bisa Tuhan, bisa malaikat, ya, bisa ibu mertuamu jadi setanmu. Ibu mertuamu bisa jadi penentangmu. Tapi kalau merujuk kepada iblis, itu digunakan definite artikel ha-satan. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama menggunakan kata ha-satan, itu pasti diabolos, itu pasti iblis. Begitu juga dengan kata malaikat di dalam Alkitab kita. Nah, karena ini susahnya nih, ketika kita di Indonesia membayangkan kata Allah itu langsung Allah gitu. Enggak. Ya, di Mazmur 82 kita disebut Allah. Maka Yesus mengatakan, "Kenapa kamu berkata aku menghujat Allah? Kalau aku berkata aku anak Allah, bukankah Dia sendiri berfirman bahwa kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian?" Nah, ini karena tidak memahami terminologi ini, jadi salah kaprah. Begitu juga setan. Ketika kita mendengar kata setan di dalam bayangan kita itu langsung makhluk bertanduk dua bermata merah. Salah. Setan itu artinya adversary atau penentang. Tuhan bisa jadi setanmu. Malaikat bisa jadi setanmu. Ibu mertuamu bisa jadi setanmu. Begitu juga dengan kata malak. Malak itu bukanlah makhluk bersayap, berbaju putih, pakai panah Cupid gitu. Malak itu artinya utusan. Itu bisa manusia. Seperti di Kejadian 34 kalau saya nggak salah ingat, ketika Yakub menyuruh malaikatnya, itu karyawannya ya, pegawainya untuk berjalan mendahului dia menemui Esau. Di dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis disebut angelos atau malaikat. Kemudian di dalam Alkitab kita dikatakan hukum Taurat itu diberikan oleh malaikat-malaikat. Itu bukan malaikat harusnya, utusan, artinya nabi-nabinya Allah. Nah, karena ini mix up di dalam Alkitab kita ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketika malak langsung diterjemahkan malaikat. Harusnya utusan. Utusan ini bisa manusia. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita Yohanes Pembaptis disebut malaikat, bukan berarti dia malaikat. Ya, ada yang mengeksposisi seperti enggak, simply dia seorang utusan. Malak itu artinya utusan. Kita punya Nabi Maleaki makanya. Nah, inilah terminologi yang enggak pas dan ini tidak diajarkan oleh gereja kepada jemaat. Sehingga kita ketika menjawab ya, siapa
di 1 Raja-Raja 19 dikatakan di sini Tuhan, yang satu di Tawarik mengatakan itu setan, diterjemahkan setan. Berarti ini kontradiksi karena kita tidak belajar dengan baik. Makanya ketika ditanya seperti itu orang Kristen pantesan tidak bisa jawab. Karena dia berpikir, Bu Sofia tuh jangan banyak bicara. Saya dari bayi jebrol sudah Kristen sampai tua, saya tidak pernah dengar yang namanya iblis itu disebut Elohim. Begitu ada ayatnya teman-teman. That's why ya, channel Al Hayat Indonesia bukanlah channel polemikus. Saya tidak pernah membuat badut, ya, ustadz-ustadz membuat kartun, mencemoohkan nama ustadz-ustadz, bahkan nama pendeta saya tidak pernah cemoohkan di channel saya. Ya, karena saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, itu pantang buat saya menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi channel Al Hayat Indonesia datang untuk menjawab kebutuhan generasi muda, kehausan mereka untuk belajar apologetika. Karena gereja tidak memberikan ini. Ini hal yang rawan, yang gereja nggak mau sentuh. Apalagi memberikan pembelajaran mengenai Quran dan ajaran Islam, itu gereja nggak mau sentuh. Karena ini rawan, beresiko. Tetapi Al Hayat Indonesia, ya, kita memberikan jawab kepada generasi ini untuk mereka belajar lebih cerdas lagi. Ya, ini makanya kenapa masyarakat Indonesia ini belum sampai pada taraf berpikir yang saya kemarin katakan mengevaluasi data. Mereka belum sampai pada taraf berpikir itu. Jadi ketika menerima informasi itu loss, masuk aja begitu. Tanpa saringan, nggak ada saringannya mereka. Kenapa? Karena kurang membaca. Ya, makanya saya tanya, kamu baca nggak buku-buku ini? Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Kamu baca Al-Bidayah wa Nihayah. Kamu baca nggak buku Ibn Abi Daud kitab Al-Masohih? Mana baca mereka? Yang mereka dengerin adalah YouTuber polemikus. Mereka senang, menghina Kristen, Tuhannya Kristen berkolor. Tuhannya Kristen 3. Tuhannya Kristen kafir. Saya ingatkan kepada teman-teman muslim. Dengan mendengarkan mereka, Anda tidak membawa Anda kepada keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 9-10 mengatakan, tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Dan ingat, keselamatan itu nggak gandeng-gandengan. Para polemikus, YouTuber muslim yang suka menistakan agama. Kalau ditanya, apakah kamu yakin kamu akan selamat? Jawaban mereka apa? Kami akan takabur kalau kami berkata bahwa kami pasti masuk surga. Kalau mereka saja nggak yakin, yang mengajari kamu menistakan agama Kristen itu tidak yakin masuk surga, ngapain kamu ikuti channel seperti itu? Apa yang kalian dapat? Apakah kalian mendapatkan pengetahuan atau kalian justru mendapatkan tambahan hujatan baru? Ikuti channel-channel ya yang membuat otak Anda itu EQ-nya naik. Indonesia rata-rata 87, Pak. Ini di bawah EQ gorila. Ya, saya bisa tunjukkan gorila itu rata-rata 90-95. Normal itu 90 EQ-nya. Indonesia rata-rata di bawah normal. Artinya kemampuan berpikirnya sangat lambat. Untuk menyelesaikan taraf SMA aja sulit. Kebayang ya? Jadi otaknya rata-rata setaraf tingkat SMP. Nah ini Pak, generasi seperti ini yang makanya gampang sekali dicekoi ideologi radikal. Kenapa? Karena ketika informasi itu masuk, mereka nggak punya saringan. Loss masuk aja. Mereka nggak bisa berpikir, ini informasi yang aku terima ini benar nggak ya? Sumbernya dari mana? Mereka belum sampai pada taraf berpikir mengevaluasi ini. Nah saya harap ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Mungkin bisa dilanjutkan dulu nih Pak, nanti jadi jeritan hati istri nih, jadi panjang ini. Silakan Pak. Jeritan hati istri. Bisa ya Ibu Sophie. Ya, baik. Cepatlah sadar, silakan. Ya, shalom Pak Piong, Pak Pavel. Shalom, Pak shalom. Poresia, Bu Sofiatul, Pak Mano Edowo, Pak Aritonang, Pak Omar nih ya, Pak Dasya dan Ciput ini Bapak apa Ibu kah? Oke. Shalom, salam Ibu Pak, shalom. Oh iya, shalom ya, Ibu Pak. Ciput. Iya. Iya, shalom Aduh, Pak. Saya salah nyapa Ibu Imut ini ya. Oke. Enggak apa-apa, Pak. Oke. Lanjut, Pak ya. Puji Tuhan. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi kalau balik ke tema dari judul yang ada di channelnya Pak Pavel, Pak Piong, ya ini ya sudah terjadi akhirnya seperti ini kan. Ya akhirnya ya pembersihan ini. Bahkan kalau perlu begini, teman-teman, ada bagusnya juga mungkin dengan kejadian ini ya kan.
Nah, teman-teman siap-siapin deh tuh rekaman di rumah masing-masing. Kalau ada dengar ceramah-ceramah yang arahnya kepada yang kita selama ini pernah dengar mungkin pernah dari kecil kita dengar juga sampai udah besar begini, kadang masih dengar, kadang ada yang ceramahnya ngaco-ngaco, direkam aja tuh, tinggal laporin ya kan, selesai udah. Mantap kan? Kalau kita ini kan nggak ada mau menghina, mau menghujat. Seperti Bu Sofiatul sudah sampaikan di hari-hari sebelumnya, di komen-komen sebelumnya, dan saya akui juga, kita nggak ada di gereja tuh pendeta tuh khotbah tuh, wah orang Islam begini yang segala, nggak ada. Pendeta tuh di gereja cuman khotbah, hidup suci kuduslah kalian, karena Allah itu suci, Allah itu kudus, ya, jagalah kekudusan, ya, kasihilah musuhmu, berdoalah kota di mana engkau ditempatkan Tuhan berada, doakan bangsa negara, bla bla bla, semua hal-hal yang baik, yang positif, ya kan? Sehingga itu sebabnya makanya orang-orang Kristen ini, para pengikut Kristus ini, kita berbeda pola hidup kita, ya kan? Memberkati, memberi kepada orang lain. Jadi ketika ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ketika dia ada berkat dan dia membagi-bagikan, bukan tujuan mau kristenisasi. Saya suka ketawa kalau dia ngomong begitu. Oh bagi-bagi ini karena mau kristenisasi, ini belum bicara sebelum pandemi lah ya kita bicaranya. Gitu. Misalnya ada orang Kristen yang bagi-bagi berkat, dia memberikan apa yang dia bisa bagikan kepada lingkungan, tetangga, dan kepada siapa yang dia tergerak Tuhan berikan, ya, itu bukan tujuan mengkristenisasi, karena memang itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami melalui para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang berbicara di atas mimbar. Gitu. Itu sebabnya, ya, oke lah, sudah terjadi sekarang nih kan, sudah terjadi. Pak KC sudah dibawa, diambil. Ya Waloni kita udah lihat tahu, ya, kisahnya. Sedang dirawat di rumah sakit kalau nggak salah sekarang ya. Kemudian Pak Ruhut bersuara supaya UAS pun, bahkan masih ada yang lain, gitu. Kalau kita enak teman-teman ya, para pengikut Kristus, kalau kita ini kan sudah diajarkan kasih, dan ketika kita berkomentar kemarin-kemarin termasuk Pak MKC itu kan hanya memberikan hak jawab, memakai hak jawab kita untuk menjawab dan untuk menjelaskan. Makanya ditampilkan juga dengan dalil oleh Pak MKC dan teman-teman yang lain. Ya kan? Ada dasar dalilnya, komennya juga berdasarkan dalil, enggak komen kosong, enggak ada dalil, ya kan? Dia komentar aja ceplas-ceplos enaknya kan gitu. Nah, itu baru menghujat, itu baru menghina. Kita udah kenyang kayak begitu. Udah kenyang itu yang kayak begitu. Gitu. Nah, makanya Pak Ruhut teriak kan? Gitu. Nah, kembali lagi, makanya ini menjadi pembelajaran buat kita. Kalau kita mah memang bukan tujuannya untuk menghujat atau menghina, kan dikasih tahu komentar-komentar kita sebelumnya. Ya, ketika dimunculkan dalilnya, dilihat, dibaca, dan kita dengar, ya ada berbagai macam reaksi. Ada yang kebingungan ketika baca dalil itu, ya, dari kitab-kitab saudara-saudara kita ini. Ada yang terdiam, ada yang karena nggak tahan, mungkin karena yang dibaca rasanya dia menurut logika dia nggak masuk, akhirnya buat dia ketawa karena dia rasa lucu, ya ada yang ketawa. Nah ini kan efek dari reaksi ya, efek reaksi dari apa yang dia baca, dia lihat, dia baca dan dengarkan. Gitu. Jadi nggak ada tujuan untuk menghina atau menghujat. Tapi berbeda dengan saudara-saudari kita. Makanya saya angkat jempol sama Ustadz Miftah ya kemarin ya, Pak Pavel Papiong ya teman-teman ya. Saya angkat jempol loh. Itu orang yang orang yang terbuka, orang yang siap menerima masukan, orang yang siap orang yang menganalisa ketika ada sesuatu yang disampaikan, dianalisa sama dia, seperti yang Bu Sofi sudah jelaskan nih. Kalau ustadz-ustadz di Indonesia seperti Ustadz Miftah nih, saya rasa kita adem ayem negara ini. Ya, tinggal kita saling menopang satu sama lain. Kalau ada, karena di saudara-saudari kita yang beragama Islam ini, saya keyakinan saya gini, oke, di Kristen begini, Buddha begini, Hindu begini, yuk kita sharing ngobrol. Kita bertukar pikiran dengan hati damai,
dengan tujuan kita sama-sama mau mengetahui untuk kita, ayo, jalan mana nih yang benar-benar bawa kita ke surga. Kalau itu, ya udah kita ikut yang itu. Gitu kan? Seperti itu. Karena ini penting, ini urgent loh. Tuhan udah gak lama lagi datang. Ya kan? Begini, ada hal yang saya mau sampaikan ini. Ada hal yang mau saya sampaikan. Ini saya dapat Tuhan kasih hikmati ketika saya lagi doa. Segala sesuatu itu kan tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan, betul kan? Kejadian Pak MKC teriak-teriak dan bukan teriak-teriak ya, menyampaikan, ya, bersuara, dan para apologet Kristen bersuara, ya kan, itu terjadi dari ada api, ada asap, ya kan, dari saudara-saudari kita yang memulai, sehingga kita akhirnya menggunakan hak jawab kita. Nah, oke, sudah terjadi, akhirnya kita jawab. Nah, ini kan nggak akan terjadi tanpa izin Tuhan sebetulnya kan, semua kan? Semua tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Nah, kalau Pak MKC akhirnya bersuara, kita bersuara menyatakan, menyampaikan apa yang kita sampaikan, saya rasa harapannya semua ini sepakat ini. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Coba teman-teman tangkap ini ya, secara waras, secara berhikmat, ya, apa yang disampaikan saat ini. Bisa jadi nggak ini? Ada maksud Tuhan. Tuhan bersuara lewat kami untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena ini nggak akan terjadi. Kalau Tuhan nggak izinkan, ini nggak akan terjadi. Kita nggak akan ngomong, kita nggak akan jawab. Tapi akhirnya kami bersuara dan kami menjawab setiap apa yang kalian lakukan terhadap apa yang kami yakini. Apa yang sudah kami pelajari di dalam kitab kami. Dari apa yang kalian komentarkan tadi, seperti yang Bu Sofi sampaikan, sebenarnya kita juga boleh mentafsir mereka punya isi kitab-kitab. Buktinya mereka banyak kok yang mentafsir isi kitab-kitab kita, bukan cuma dibaca. Bagaimana Bu Sofi? Bagaimana teman-teman? Ini kalau kita bicara secara fakta yang kita lihat. Gitu. Karena Anda, ketika kita lihat video-video juga, di Anda, banyak Anda bukan hanya membacakan, tetapi kalian juga mentafsir dan menyimpulkan, ya, dari apa yang kalian komentarkan, dari apa yang kalian bacakan di dalam isi kitab kami. Jadi nggak salah juga sebenarnya kalau kami juga sebetulnya ya, bukan hanya membaca saja, tetapi kami juga harusnya bisa juga menafsir dan menyimpulkan. Ya. Tapi kan faktanya berbeda. Pak Kacir diambil. Lucu rasanya. Lucu ya. Mau ngomentarin orang, tapi nggak mau dikomentarin. Mau ngebedah kitab orang, tapi kitabnya nggak mau dibedah. Mau menyimpulkan isi kitab orang, tetapi isi kitabnya nggak mau disimpulkan. Waras nggak kita? Coba. Ini siapa yang waras, siapa yang nggak waras ini? Aneh rasanya. Baik. Cepatlah sadar dan bertobatlah, ya saudara-saudariku yang terkasih. Ya, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu mana yang terang dan mana yang gelap. Kita tahu mana yang putih, mana yang hitam. Kita tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang dari hantu. Saudara-saudara yang bisa menyimpulkan dari apa yang sedang terjadi saat ini. Ya. Kalau Pak MKC akhirnya Ustadz Miftah bisa berkomentar dengan hal yang positif. Ya. Pak Ustadz Miftah, Anda dekat dengan keselamatan. Anda dekat dengan keselamatan yang dari Tuhan. Melangkah maju terus, Pak. Melangkah maju terus, Pak Ustadz. Ya.
kami pun siap ditegur kalau misalnya ada yang salah. Kalaupun itu persepsi, oke ayo kita dialog. Seperti komentarnya Pak Ustadz, Miftah. Yang tadi sudah saya ungkapkan. Ayo kita dialog, sharing. Baik. Ini penting loh, ini keselamatan hidup kita loh. Menentukan loh, pilihan kita hari ini menentukan kita di masa depan untuk masuk surga atau neraka. Itu saja Pak Piong. Terima Amin. kasih. Baik, Terima terima kasih. Cepatlah sadar, luar biasa. Kita lanjut ke Pak Manu Edowo. Silakan Pak. Ini sudah dibuka mic-nya nih. Suaranya nggak ada nih. Halo. Nggak ada suaranya, Pak. Waduh. Ya, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau sudah bisa, ya keluar dulu Pak mungkin. Nanti bisa masuk lagi. Pak Aritonang, silakan. Salam waras Pak Piong. Salam waras, salam. Salam waras Pak Papel, semua saudara-saudara seiman di Rubini, salam semua ya. Salam Pak. Shalom Pak Aritonang. Salam. Saya mengomentari siapa ini aja dulu, si Abdul Somad. Itu memang harus perlu ditangkap juga itu, karena omongannya pun banyak kali yang keliru itu. Yang satu lagi saya paling benci siapa ini, si Agustan. Agustan kan menyatakan kita itu anjing-anjing. Kan ada videonya itu. Dibilangnya kita anjing-anjing gereja, anjing-anjing. Semua Kristen itu anjing-anjing gereja. Berarti kita ini dianggap anjing kalau kita beribadah ke gereja sama si Agustan itu. Itu ada videonya itu, saya tonton, emosi kali saya dengarkan omongannya itu. Padahal dia murtadin kata dia itu. Dia tanya pendeta. Ya kalau dia pendeta nggak mungkin dia menyatakan seperti itu. Berarti dia kan ayat-ayat Alkitab itu kan pasti tahu dia. Dia menyatakan anjing-anjing gereja kita semua. Dan juga yang lainnya itu seperti si Guldian, si Nandar, si Bahasa Lama. Banyak videonya yang di YouTube. Itu masih bisa di-download itu videonya tuh, barang bukti. Memang mereka ini ya selalu menghujat. Pak Aritonang. Iya. Ya, tadi masalah anjing-anjing nih. Kita dengarkan dulu video satu ini ya. Tapi Pak Aritonang jangan kejang-kejang dulu ya. Ini video memang luar biasa ini. Kalau menurut saya ini sudah keterlaluan orang yang berkata ini ya. Namanya si Hen, nggak tahu apa Hen atau Malon, saya nggak tahu ini. Luar biasa ini. Sebentar ya, kita putar dulu. Get a real-time bird's-eye view of your projects. Create project. Jejak digital nggak hilang, saudara-saudara. Itu selalu ngatakan kan? Saudara-saudari yang Itu selalu ngatakan kan? Gitu kan? Ular yang mau jadi merpati gitu kan? Licik seperti iblis, seperti apa? Seperti merpati gitu kan? Di sini manis benar mulutnya kan? Nah, kayak si Scott tadi kan? Manis benar dia. Tapi dia tidak bercermin tuh. Tengok kawan-kawan di sana. Bagaimana dia menghujat. Barusan tadi si perempuan siapa tadi? Hatul tadi kan? Bagaimana dia kasar. Nah, Bu Sophie tuh disentil juga sama si Hen ya. Ini katanya sih bukan Malaysia, tapi kalau dari suaranya kayak suara-suara dari Malayu ya, Malaysia ini ya. Ngomong di sini kan gitu. Aku ini tegas orangnya. Aku nggak mau pelongok gitu ah. Ya, tak mau aku. Dibilang dia kita menghujat apa-apa ada. Aku punya buku tuh, Double Tap tuh. Martin Luther pendiri. Ya, ini detik-detik benar-benar dia bilang Yesus. Oke, kita dengerin. Protestan tuh. Ya, dia bilang Yesus tuh penjina, ketangkap berzina gitu loh. 2 kali tangkap berzina. Apakah kami menghujat? Kami meluruskan. Apa urusan kau meluruskan, Keong? Tidak ada urusan kau meluruskan. Siapa kau? Kitabmu kau luruskan. Sabar. Isa Yesus Nabi kami. Atas tuduhan. Isa Yesus Nabi kami. Sebentar kita ulang ya. Wow. Ini Isa Yesus Nabi kami. apakah benar Isa Yesus Nabi mereka? Ya kalau Isa silahkan. Kalau Yesus bagi kami Tuhan. Nah inilah. Kadang-kadang kalau dia orang Indonesia ini koplak benar yang Bu Sophie bilang ya. Rata-rata mungkin di bawah 50 ya. Orang-orang ini ya luar biasa ya. Ngapain lo urusin
Yesus lurusin ngambil dari mana-mana. Sedangkan kitabmu sudah dibongkar Pak Kace, itu yang harusnya kau benahi. Kadang saya bingung loh dengar-dengar mereka diskusi ini. Luar biasa ini si Hen ini. Atas tuduhan-tuduhan keji kalian kepada mereka. Kami ini meluruskannya. Kami memuliakan Nabi Isa nih yang dikatakan Yesus. Tapi kalian kan beda. Malah kalian menghujat dia. Apa kami menghujat? Itu Tuhan kami kok. Kan karena merendahkan dia. Kapan kita merendahkan? Bajingan kalian ini. Kau yang bajingan. Kau yang bego. Kalau tidak tahu tentang kitab Alkitab, kenapa kau bahas? Ya, untung nanti moderatornya bisa HMC bisa menetralisir ya. Kalau enggak, di kemana-mana ini. Wah, ini kasus ini orang ini. Tidak pandai kalian berterima kasih dengan kami. Ini yang sebetulnya kami luruskan. Kalau mau debat pakai data, jangan fitnah sana ngancam sini. Siapa yang ngancam? Kau yang ngancam. Kau yang laporkan Pak Kace. Ah, inilah ya pemutar balikan ya saudara-saudara. Kali lagi ini memang mereka ini luar biasa ya. Ya, kalau misalnya aparat lihat, ya tolonglah dirapikan orang-orang kayak begini ya. Apa bisa diambil nggak nih orang-orang kayak begini nih? Ngomong asal berak aja langsung pergi. Ya, otak dungu. Bosan kami diancam tuh, kau tahu enggak? Berapa banyak darah nenek moyang kami ini untuk merebut RI ini. Nenek moyang kau. Ya, saudara-saudara. Jadi cuma nenek moyangnya dia. Aduh, inilah kalau mereka keterbelakangan begitu ya. Jadi mereka ini yang merebut Indonesia dari golongan mereka ya. Ya inilah kita sadar bahwa mereka ini memang otak-otak dobol, otak kadrun. Ya itulah, kita maklumin. Dia hanya emosi berbicara tapi tidak memakai nalar. Ya mereka itulah, kalau kita kan Israel, cerdas-cerdas. Ya. Berapa banyak darah nenek datuk kami. Kalian tuh anjing-anjing Belanda. Kan dibilang anjing, saya ingat ini ada anjing juga di sini. Kita ulang dikit ya. Ini masalah anjing nih. Anjing lagi neck down nih. Iya. Nanti guguk-guguk pada takut lari lagi nih. Dikejar-kejar sama si Hendy ini nih. Sama-sama anjing soalnya dia. Moyang kami ini untuk merebut paling jelas siapa tuh? Berapa banyak darah nenek itu paling jelas itu. Kalian tuh anjing-anjing Belanda, kalian tuh. Pengkhianat nenek datuk pengkhianat. Berapa banyak darah nenek datuk kami. Kalian tuh anjing-anjing Belanda, kalian tuh. Pengkhianat nenek datuk pengkhianat anjing Belanda, tahu nggak kau? Ini kayak orang Malaysia nih. Semuanya orang Malaysia nih, ada aja Bapak. Piong. Oke. Silakan Pak Embates, alias konklusi saja, jangan ditambah-tambah. Gini, saya harus timpali. Tadi karena lihat anjing, dengar anjing, saya jadi ingat si anjing itu ya. Oke, silakan. Oke Pak. Itu paling jelas itu si Agustan itu ada videonya itu kan, yang menyatakan kita anjing-anjing gereja, itu videonya ada itu. Dan juga yang dibilang Pak Yahya Walon itu ya, yang dibilang Pak Kace itu semua ada dalil. Dan juga katanya tidak perlu ditafsirkan. Kalau ada yang perlu ditafsirkan di ayat Al-Quran itu, berarti ayat yang nggak jelas, kata Pak Saifuddin. Kawan saya sendiri aja komentar dia kadrun ya. Dibilangnya gini, memang ya MUI itu kurang ilmu katanya. Masa baru satu orang channelnya Kristen seperti itu dia diadukan, sementara channel ya Muslim aja puluhan itu yang menghujat. Tapi ya kalian kan diam aja, berarti ya YouTuber Muslim ini kurang ilmu juga, nggak bisa membantah dengan argumen, kata dia. Padahal itu kawan saya itu Muslim itu Pak Kadrun. Tapi kita sabarlah ya, kita lihat aja pemerintah macam mana nanti ya menanggapi persoalan ini ya. Ini memang tercatat di Alkitab juga ini mereka ini ya. Tolong Pak dibukakan itu 1 Timotius 4 ayat 1 ini untuk ayat mereka ini, bagi-bagi orang yang murtad itu. 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Iya benar, ini bagus ini. Ajaran-ajaran ini ya. Roh-roh penyesat. Alkitab Sabda. Bentar ya. Jadi itu tadi ya, itu kalau menurut saya itu video luar biasa ya. Makanya saya koleksi. Saya lagi koleksi nih lagi mana yang video-video kira-kira memang ya HMC juga kaget ya, dia dengar
kok ada siapa namanya nih, si Hen, begitu luar biasa dia menghujat ya. Ngapain diambil-ambil dari buku-buku iblis? Loh, kalau kita ambil dari buku iblis, kita tafsirkan kitab mereka, marah nggak ya? Marah nggak ya? Kan begitu. Ayolah, jangan kau pancing-pancing. Malon, kau nggak ada apa-apanya, otak kau itu otak udang, tahu nggak? Sama sang debater aja kau lari-lari, kencing-kencing kau, minta dikeluarkan dari goa. 1 Timotius, biar ditampar nih pakai 1 Timotius nih si Malon nih. 1 Timotius 4 ayat 1. 4, siap. Ya, oke, 1 Timotius 4 ayat 1. Ini saya juga ayat kesukaan saya juga ini. 1 Timotius 4 ayat 1. Oke, silakan Pak Aritonang. Bacakan aja, bacakan biar keras. Oke, ya, siap. Biar pada kejang-kejang ya. 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat. Ya, tuh yang murtad, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi yang murtad itu betul kan? Mengikuti ajaran ini ayat setan. Ini ayat ya, ini ayat Alkitab. Jangan kamu bilang menista, menghujat ya Pak Aritonang, Pak Piyong. Ini ayatnya ada. Yang murtad itu ikutin ajaran setan. Oke, silakan. Itu ayat bagi yang murtad itu Pak. Apa seperti siapa? Yahya Waloni, si Agustan, Julius, itu ajaran setan. Saya berani menyatakan ini tercatat di Alkitab. Kalau mau sakit hati, biar aja sakit hati mereka. Itu ajaran-ajaran setan itu. Lanjut Pak, terima kasih. Salam. Ya kalau di Alkitab mau diapain ya? Memang sih pedih gitu loh ya. Tapi ya itulah. Memang Alkitab itu nggak bisa dibantah. Itulah kitab yang sebenarnya di seluruh dunia ini. Baik, ke Pak Aritonang, langsung ke Pak Omar. Silakan. Halo Pak Omar. Ya. Halo, salam. Selamat sore. Shalom, suara saya, Bro? Bagus. Oke. Ini topik kita tentang si Ruth ya, yang mau mengajukan supaya si Somak juga ditangkap. Iya, betul Pak. Saya mungkin agak sedikit berbeda opini saya. Kalau keinginan saya, si Ruhut, orang-orang pintar cendekiawan Kristen atau non-Muslim seharusnya berjuang untuk menghapus undang-undang ini, undang-undang penistaan. Kenapa saya bilang? Karena undang-undang penistaan ini adalah undang-undang banci. Kita sudah lihat beberapa kasus yang terjadi belakangan ini dari mulai tahun berapa ya? 2-3 tahun belakangan ini lah terakhir bisa kita lihat. Undang-undang itu dipakai hanya untuk menekan minoritas. Undang-undang itu dipakai hanya untuk alat kekuasaan, alat politik. Contoh terhadap kasus Ahok. Yang paling sadis itu adalah terjadi yang di Tanjung Balai. Ya. Kenapa undang-undang ini dipertahankan? Kan itu pertanyaannya. Karena hanya lewat undang-undang inilah mereka menjaga eksistensi ajaran mereka, sehingga orang tidak berani untuk berbicara. Kita berbicara tentang agama ini kan ranah privasi. Bisa kita lihat di negara-negara yang tidak maju, di negara-negara terbelakang, dan itu kita bisa lihat mayoritas negara itu memeluk agama apa. Undang-undang blasfemi ini, penistaan ini sangat dipegang. Nggak boleh, nggak ada.
Itu menunjukkan undang-undang ini membuat kita bodoh, membuat kita tidak kritis. Seharusnya negara itu berpikir bagaimana membuat undang-undang itu menjaga kebebasan berpendapat, menjaga hak-hak orang. Yang harus dibuat undang-undang itu adalah ketika ada orang mengumbar ajaran untuk memusuhi orang, mengajak untuk membunuh orang karena perbedaan pendapat atau karena perbedaan dalil. Itu yang harus pemerintah lakukan, bukan menjaga undang-undang penistaan ini. Jadi saya sebagai seorang warga negara yang digolongkan sebagai minoritas, saya mau orang-orang pintar, orang-orang cerdik, politikus yang non muslim harusnya memperjuangkan agar undang-undang ini untuk dihapuskan. Karena kita mau melangkah ke depan. Kita bercita-cita ingin menjadi negara maju. Negara maju itu tidak mengurusi agama. Sampai kapan kita nanti saling melapor? Nah, kalau kita yakini bahwa agama itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang datang dari Tuhan, apakah mungkin itu harus dilindungi oleh undang-undang buatan manusia? Tentu tidak, itu absurd. Kenapa? Karena kebenaran itu harus diuji dan harus tahan uji. Tidak bisa kebenaran itu atas klaim. Kita lihat kan dari video-video yang admin tayangkan itu, kenapa? Mereka begitu bebas menghujat. Karena mereka merasa terlindungi. Karena saya bilang seperti awal tadi, bahwa undang-undang ini hanya sebagai alat kekuasaan, sebagai alat untuk menekan minoritas. Saya tidak melihat bahwa penangkapan Muhammad Kacil lalu disusul oleh Wahyaluni sebagai prestasi kepolisian. Tidak, ini permainan politik juga. Wahyaluni sudah lama dilaporkan. Wahyaluni ada di Indonesia, kenapa tidak ditangkap kalau memang benar melaksanakan undang-undang tersebut? Tetapi ketika ada seruan, tekanan dari sebuah ormas supaya Muhammad Kacil ditangkap, kenapa langsung prosesnya cepat? Nah, ketika ada suara-suara sumbang, suara-suara sumir bahwa kenapa harus Kacil doang, maka Wahyaluni pun ikut diangkut. Jadi makanya saya bilang bahwa undang-undang ini adalah permainan, dibuat sebagai alat politik, alat tawar. Kalau ada politikus atau siapa saja, lembaga atau apa yang mau memperjuangkan untuk menghapus undang-undang, saya akan dukung. Saya akan berdiri di sampingnya. Biarlah negara mengurus bagaimana supaya melindungi warga negaranya untuk bebas berpendapat, melindungi kebebasan berbicara, menghajar orang-orang yang mengancam nyawa orang, itu yang harus diurus negara. Mendingan negara mengurus bagaimana supaya korupsi itu bisa dihapus dari negara ini. Bukan agama yang diurusin, bukan privasi orang yang diurusin. Ini salah kaprah. Kita bukan negara agama, kita negara sekuler yang punya dasar Pancasila. Jadi ya, mungkin saya agak berbeda dengan kawan. Memang saya tidak setuju memang penghujatan itu. Tetapi kalau kita bisa diberi ruang, kita berhak untuk menjawabnya. Tapi bagaimana? Ternyata tidak kan? Buktinya Muhammad Kacil ketangkap kok, dijerat dengan pasal itu. Nah itu makanya saya tidak setuju bahwa undang-undang ini ada. Saya lebih setuju undang-undang ini dihapus saja. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ya kita maju ke ruang diskusi, ke ruang forum. Nah, ketika terjadi mentok di ruang diskusi itu, ketika ada baper mengancam nyawa orang, itu yang harus diurus negara. Karena itu adalah kriminal. Silakan Anda percaya batu sebagai Tuhan Anda, silakan percaya pohon. Itu negara tidak boleh mengatur itu.
Itu aja, bro, pendapat saya. Maaf kalau ini hanya opini pribadi saya, karena saya tidak mau negara ini ribut hanya soal agama, karena banyak urusan yang lebih penting untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa kita. Terima kasih loh. Selamat sore, salam. Salam, ya luar biasa ya Pak Omar ya. Terima kasih banyak. Ya tadi di live chat ada bilang jangan kita berkata-kata. Kita tidak berkata kan anjing kan dibilang tadi kita ini anjing-anjing Belanda ya kan. Ya udah kita bilang aja. Ya udah itu yang yang tadi ngomong kan juga dia anjing juga kan gitu. Jadi kita nggak ada kita kata-kata untuk kasar apa enggak. Tadi Pak Ritonang juga tidak ada mancing, cuman dari mereka bilang anjing gitu, makanya kita putar tentang anjing juga. Jadi sekarang ini anjing lagi naik daun, jadi mungkin RW nanti akan mahal ya, karena sekarang ini lagi dipakai mereka untuk mengganti babi. Sekarang mereka sudah pakai anjing ya, jadi luar biasa nih. Ya RW ini nanti naik ya. Silakan Bu, Miss Hadasa, silakan. Shalom semua. Shalom Pak Piong, Pak Pavel. Ya. Siapa nih? Siapa? Sebentar, siapa yang mau? Tadi siapa? Pak? Itu ada saya bikin di live chat itu Pak Piong. Di private chat. Oh, sebentar. Sebentar Bu Miss ada. Oh, iya. Oke, enggak apa-apa. Iya, baik. Ya, silakan lanjut itu. Lanjut. Iya, silakan. Oke, gini saya potong. Sorry Miss Hadasa ya, saya potong dulu ya. Teman-teman, itu yang dislike sudah hampir mencapai 100 loh teman-teman. Ya, jadi tolong dilawan mereka dengan di-like bagi yang belum like ya. Tolong di-like video ini supaya terus tampil di beranda YouTube supaya ini semakin didengar oleh banyak orang, dan berharap ya komentar-komentar teman-teman yang di live chat dan juga yang di room ini bisa membuat mereka semakin waras. Oke ya teman-teman, di-like dan di-like. Oke, silakan Miss Hadasa. Oke, ya baik. Terima kasih ya teman-teman, ada kesempatan saya bicara juga. Kalau untuk Pak Uwas, kebetulan dianya itu kan udah di Medina kan, sedang di Medina kan ya. Kita nggak tahu lagi tuh sejarahnya gimana. Kurang tahu Bu. Iya, emang dia lagi di Madinah ya? Iya, dia lagi di Medina. Jadi kabur kagak? Kita nggak tahu. Oh, kagak tahu ya? Itu pertanyaan di dalam hati aja Pak. Pertanyaan di dalam hati kita aja. Nanti kita simpulkan dalam beberapa waktu. Nanti berjalannya waktu kita bisa menyimpulkannya. Nah, mengenai dia ya soal itu, dan saya senang sekali Pak Luhut Sitompul mau berbicara. Itu puji Tuhan buat saya, karena suaranya dia, toanya dia cukup keras kan ya gitu. Saya berharap teman-teman yang lain juga bukan cuma Pak Luhut Sitompul ya yang bersuara, mereka-mereka yang sudah ada di posisi sebagai public figure, ya cobalah sama seperti Bapak Luhut Sitompul ini bersuara, karena ini kan sebenarnya adalah tanggung jawab bersama. Harusnya tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia. Jadi tidak memandang agama. Karena apa? Karena itu sudah menjadi kesepakatannya. Sementara ini kesepakatannya kita adalah tidak ada undang-undang yang mengikat seperti itu. Jadi sudah wajarnya bersuara. Gitu. Nah, satu lagi, saya masih mau bacakan lagi. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi saya mau mengingatkan lagi. Inilah kata-katanya Bapak Gus Yakut, Menteri Agama kita. Semua warga sama di mata hukum, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk terkait dugaan ujaran kebencian dan penghinaan simbol agama. Oke, saya perlu mengingatkan ini supaya kita sama-sama melekat di hati kita bahwa Menteri Agama kita menyatakan itu secara terbuka. Nah, sekarang saya sih berharap kita semua menguji ketulusannya Bapak ini, Menteri kita ini.
Bagaimana cara mengujinya? Saya punya usul buat kita semua, teman-teman. Kita secara resmi itu mengantar, memberikan, entah melalui email atau segala macam. Kalau perlu memang pergi ke tempatnya dia, kita antar ini video yang tadi ditayangkan oleh Pak Piong. Terutama si Juma itu ya. Sudah dalam satu video aja dia udah banyak sekali poin-poin yang dia lakukan penghinaan, penistaan. Nah, bukan berarti kita sebenarnya bukannya kita tidak menjawab, kita memang perlu menjawab. Channel-channel Kristen, channel-channel apologet, ayo kita jawab. Sama-sama kita menjawabnya. Semakin banyak yang menjawab, semakin baik. Tetapi kita juga mau menguji ketulusannya Bapak itu, Bapak Menteri kita ini. Karena apa saya bilang seperti itu? Karena mengingat sejarah apa? Sejarah peristiwa gereja GKI Yasmin. Sekarang lagi ada penutupan lagi yang kita baru-baru ini kasih petisi kan. Kemudian yang peristiwa Jombang, gereja yang di Jombang. Itu kan daerah, istilahnya daerahnya Bapak Menteri kita. Gus Yakut. Jadi tujuannya adalah kita menguji kesungguhan. Apa dia cuman omdo doang? Kalau dia memang tidak omdo, dia udah lihat di hadapan matanya dia nggak suruh polisi membereskannya, itu kita bisa melihat, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tulus. Ketulusannya tidak teruji. Tetapi kalau dia bereskan, itu ya kita boleh semakin menyemangatin dia. Ada harapan buat kita. Itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita ini, ayo kita lakukan dengan cara yang benar. Kita lakukan dengan cara, kita punya harapan undang-undang ini tidak terus di Indonesia, tidak ada terus, kita mau ini dihilangkan. Tetapi selama undang-undang ini ada, biarkan kita repotkan polisi. Sampai dia bosen, karena kalau saya sendiri aja, saat ini saya bisa menyebutkan satu persatu melebihi dari 20 orang yang menista dari pihak Islam, dari pihak Muslim. Itu saya sendiri, belum masih banyak teman-teman yang lain. Kita mau merepotkan polisi. Supaya apa? Supaya undang-undang ini stop, nggak ada lagi di Indonesia. Gitu. Ya kalau memang kita tujuannya adalah fair, mau berbicara secara terbuka boleh, silahkan, masing-masing boleh, asal perlakuannya sama. Nah disinilah kita mau menguji menteri kita. Itu usul saya ya teman-teman. Semoga ini menjadi ide yang dipikirkan bersama-sama. Itu aja Pak Pavel, Pak Piong. Baik, luar biasa. Oke. Sebelum ke Ibu Siput, kita ke Pak Mangkulangit dulu karena tadi Pak Mangkulangit masuk keluar dia, entakah lagi dikejar jin, nggak tahu juga ini. Silakan Pak Mangkulangit, salam waras. Salam waras. Sekarang udah kedengaran. Sudah bagus berarti. Dengar jelas. Berarti tadi memang benar-benar kena kerjain sama jin mualaf. Jin mualaf. Namanya juga setan kan. Setan itu kan kerjanya kan. Setan itu kan kerjanya memang dari dulu kan bikin masalah. Jadi kalau menurut saya itu gini ya. Ini tadi masalah UAS ya. Ya kalau kita bicara tentang undang-undang. Kalau kita bicara tentang undang-undang. Setahu saya filosofi pembuatan undang-undang itu dibuat untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak usah Indonesia lah, negara manapun. Negara manapun kalau dia sudah membuat undang-undang, artinya bahwa undang-undang itu berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Nggak peduli agamanya setan pun nggak masalah. Ya kan? Setan pun tetap harus tunduk pada undang-undang itu. Nah, persoalannya di negara kita, nah ini, setan-setan ini ternyata punya privilege tersendiri. Ini hebatnya setan.
Luar biasa kawan. Bagaimana sistematika pembuatan undang-undang bisa